telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman al-Hakam bin Nafi. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya. Heralikus menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Ilya, mereka menemui Heralikus atas undangan Heralikus untuk diajak dialog bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heralikus berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heralikus berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, bahwa aku bertanya kepadamu tentang keturunannya. Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya, kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja, maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya, kamu menjawabnya tidak. Sungguh aku memahami, kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia? Kamu menjawab orang-orang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga bertanya kepadamu apakah bertambah pengikutnya atau berkurang, kamu jawab bertambah. Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga bertanya kepadamu apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya. Kamu jawab tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga bertanya kepadamu apakah dia pernah berlaku curang. Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga bertanya kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian. Kamu jawab dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, memaafkan dan bersilaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya. Bila aku sudah berada di sisinya pasti aku akan basuh kedua kakinya. Kemudian Heralikus meminta surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Dihya untuk para penguasa negeri Basrah. Maka diberikannya surat itu kepada Heralikus, dan isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya untuk Heraklius. Penguasa Romawi, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian aku mengajakmu dengan seruan Islam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu. Hai ahli kitab, marilah, berpegang, kepada suatu kalimat, ketetapan, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak, pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rab selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah Heralikus selesai membaca surat tersebut, terjadilah suara-suara ribut. Heralikus mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, sampai akhirnya, perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Dia adalah Ibnu An-Nazur, seorang pembesar Ilya, dan Heralikus adalah seorang uskup agama Nasrani. Kemudian Heralikus berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setaraf dengan Heralikus, untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Balasan surat dari sahabatnya itu menyetujui pendapat Heralikus bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang nabi. Heralikus lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsya. Setelah semuanya hadir Heralikus berkata, Wahai bangsa Rum, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita?
Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi." Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar. Melihat keadaan yang demikian, Heralikus jadi putus harapan yang mereka akan beriman, percaya kepada kenabian Muhammad. Lalu diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu." Lalu mereka sujud di hadapan Heralikus dan mereka senang kepadanya.